Bisa ketemu betul keterangan nyata, kita pasti dibilang dia orang baik, bego, itu namanya goblok. Ketua PPPSRS Edi Bangsawan, lewat keterangannya di Suara Pembaruan, kembali mengangkat isu bahwa peserta yang menyampaikan aspirasinya dalam forum dikatakan belum melunasi biaya pemeliharaan lingkungan ternyata fitnah. Karena peserta rapat berasal dari berbagai tower, hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Edi Bangsawan untuk mengalihkan pertanggungjawaban keuangan terhadap seluruh pemilik unit tanpa kecuali dalam rapat umum anggota. Di mana masa bakti pengurus P3SRS adalah 3 tahun, sejak SK nomor 203 tahun 2020, yang artinya harus ada pertanggungjawaban mulai pertanggal 31 Desember tahun 2020, setiap tahun lewat ruta sebagaimana tercantum dalam peraturan gubernur. Dan kedua, untuk melihat demokrasi sejati dalam hal pelaksanaan pengawasan yang baik, yang benar. Kemudian, dan malam ini kami selama 3 kali mensurati untuk berbuat ini. Nah, mungkin saudara saya, sahabat saya, Pak Edi Bangsawan mungkin lupa menjawabnya. Disperum, lewat Ibu Lady Natalia selaku Kabid Regulasi seharusnya menegakkan peraturan gubernur tanpa diskriminatif, seperti terjadi di apartemen Mediterania Marina Residence Ancol. Di apartemen Mediterania Marina terbagi menjadi 3 kelompok, kelompok Edi Bangsawan, kelompok warga yang punya tunggakan kewajiban dan kelompok warga yang taat bayar kewajiban. Namun Bu Lady mengatasnamakan semua warga MMR adalah sama dengan kelompok warga yang ada tunggakan kewajiban yang jumlahnya hanya sekitar 60 unit dari total 1.700 unit, yaitu sekitar 3,5% warga dari total unit yang ada. Ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan mekanisme. Ada kesalahan mengenai administrasi, ya. Ada di sini ada kesalahan, tidak ada tanda-tanda. Jadi dianggap di sini pemilihan tidak sah, ya. Jadi saya mewakili LSM GMBI, ya, mewakili bapak ibu-ibu di sini. Tujuan kami supaya tidak ada, ya, keributan, supaya tidak ada saling paham, kan begitu, ya. Walaupun sebenarnya walaupun tujuannya ini pemilihan pengawas, tapi setidaknya real, ya, mulai dari panitia, warga di sini, ya, yang memilih warga di sini, baik MC-nya maupun daripada panitia-panitia yang terlibat, itu real, ya. Jadi kalau bisa jangan ada keluar pada pergub, nah itu suatu kesalahan. Jadi Pemerintah pusat sudah waktunya menindak tegas oknum Disperum yang bermain mata dengan pengelola dan pengurus P3SRS karena merugikan 96,5% warga apartemen MMR Ancol. Dengan demikian Disperum juga turut serta merampas hak demokrasi warga sehingga keadilan tidak ditegakkan. Sejarah mencatat segala bentuk kesewenang-wenangan dan penindasan akan selalu mendapat perlawanan oleh rakyat yang menuntut keadilan. Mega, Kompas 86 TV melaporkan. Ada masalah tuh, Ibu? Saya kan warga negara di sini. Suami saya sebagai kandidat ketua sekretaris pengurus. Selama ini rapat umum anggota itu diperbolehkan untuk pendampingnya masuk. Tapi khusus periode kali ini untuk pertama kalinya rapat ini dilangsungkan secara hybrid tanpa adanya tata tertib musyawarah, tidak diberikan tatip, tiba-tiba ketika pendamping datang dilarang oleh masuk. Sehingga ketika saya mau masuk itu barikade keamanan melebihi acara untuk pilpres namanya. Saya mau masuk, mereka laki-laki, saya mau masuk mirak, dia didorong-dorong sama mereka sehingga saya terjatuh seperti itu tadi. Saya kan tidak bawa senjata tajam, saya cuma seorang perempuan, mau diperiksa atas saya monggo. Karena saya tidak membawa barang apapun dan saya adalah pemilik di sini. Semua orang tahu. Tetapi inilah pesta demokrasi yang katanya pesta demokrasi, tapi ternyata itu pesta yang sudah disetting untuk kandidat yang nomor 2 itu untuk supaya menang. Itulah makanya kenapa saya tuh untuk kedua kalinya saya berasa dianiaya di tempat ini. Dulu saya udah pernah dianiaya 2017 oleh pengurus di sini sampai saya memar. Sekarang saya terjadi lagi kedua kalinya. Intimidasi demi intimidasi dilakukan sehingga ada kelompok masyarakat yang ketakutan sehingga memilih untuk berpihak kepada pengurus sekarang supaya dia tidak kena problem seperti saya. Ada juga kelompok manusia yang memang dia ada permasalahan dengan kewajiban yang harus dilakukan. Tapi saya adalah kelompok yang ketiga, kelompok warga
yang murni mematuhi setiap tata tertib hunian, berikut juga membayar semua kewajiban saya dari listrik, air maupun uang iuran lingkungan pemeliharaan. Tapi saya tidak punya hak. Betapa mirisnya saya sebagai warga di negara ini. Saya tinggal di negara konstitusi, negara demokrasi, tapi saya tidak punya hak di dalam rumah saya sendiri di sini. Begitu Pak, saya mohon kepada pemerintah pusat untuk memberi atensi khusus kepada apartemen Mediterania Marina Residen Ancol. Jangan sampai pihak oknum-oknum dari Dinas Perumahan Rakyat dibiarkan untuk bersekutu dengan orang-orang preman-preman di sini. Di sini premanismenya sangat tinggi Pak. Terbuktikan Pak tadi keamanan seperti itu. Terima kasih, saya Francisca, saya dari unit Tower C.